Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsi Syafrioni dengan NIM 23111310 dengan matkul keterampilan berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sri Avani. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang membaca, di mana poin-poinnya keterampilan menyimak terbagi atas. 1. Hakikat membaca. Yang kedua, tujuan dan manfaat membaca. Yang ketiga, aspek-aspek membaca. Yang keempat, tahap-tahap atau proses membaca. Yang kelima, tingkatan kemampuan memahami bacaan. Yang keenam, jenis-jenis membaca. Yang ketujuh, strategi-strategi membaca. Dan yang kedelapan, teknik membaca, skimming dan skinning. Yang kesembilan, praktik strategi membaca dalam pembelajaran. Baiklah, di mana poin yang pertama yaitu hakikat membaca. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif, di mana seseorang menangkap makna dari simbol-simbol yang tertulis, yang memahami melalui proses kognitif dan aktif. Membaca tidak hanya berfungsi untuk memahami teks, tapi juga menjadi jabatan untuk memperluas wawasan, meningkatkan daya kritis, dan mengasah kemampuan berpikir. Dalam prosesnya, membaca melibatkan hubungan yang erat antara teks pembaca dan konteks yang melingkupinya. Menurut Anderson 1985, membaca adalah proses idiomatis yang melibatkan interaksi antara elemen seperti latar belakang, pengetahuan baca, pengalaman, dan tujuan yang ingin mencapai dari pembaca. Hakikat mencakup berbagai aspek, yaitu fungsi kognitif, melibatkan pemrosesan informasi dari teks, menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya, dan membuat intervensi. Yang kedua, fungsi efektif, yaitu berkaitan dengan minat, motivasi, dan perasaan pembaca terhadap teks yang dibaca. Yang ketiga, fungsi sosial, membaca fungsi untuk komunikasi orang lain melalui pemahaman yang dihasilkan oleh teks tertulis. Poin yang kedua, tujuan dan manfaat membaca. Yang pertama, tujuan membaca. Tujuan membaca tergantung dan kebutuhan situasi pembaca. Secara umum, membaca dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, menghibur. Membaca untuk rekreasi atau kesenangan, seperti membaca novel, puisi, atau cerpen. Yang kedua, mencari informasi. Membaca untuk mendapatkan fakta atau data, seperti membaca artikel berita, laporan, atau tabel data. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir. Membaca untuk berlatih kemampuan analitis, logika, serta kritis. Yang keempat, membaca untuk memahami materi akademik atau ilmu tertentu menjadi kebutuhan pendidikan. Yang kelima, mengatasi masalah, yaitu membaca untuk menemukan solusi, misalnya melalui buku panduan atau artikel ilmiah. Yang selanjutnya, manfaat membaca. Membaca memiliki berbagai manfaat yang mendukung pengembangan individu, diantaranya yang pertama, 1. Meningkatkan keterampilan berbahasa. Membaca membantu memperkaya kosakata, memahami tata bahasa, dan meningkatkan kemampuan menulis. Yang kedua, memperluas wawasan. Dengan membaca, pembaca dapat memahami berbagai perspektif atau pengetahuan baru. Yang ketiga, mengasah konsentrasi dan daya ingat. Proses membaca melatih otak untuk tetap fokus dan mengingat informasi penting. Yang keempat, mengembangkan empati, di mana membaca karya sastra atau narasi manusia lain membantu membaca memahami perasaan yang sudut pandang orang lain. Yang kelima, meningkatkan berpikir kritis, di mana membaca dan analitis atau argumentatif membantu membaca penilaian validitas serta informasi dan menyusun argumen. Poin yang ketiga yaitu aspek-aspek membaca. Membaca mencakup berbagai aspek yang mendukung proses pemahaman, yaitu yang pertama, aspek kognitif, di mana melibatkan proses intelektual seperti pengenalan huruf, kata, dan kalimat serta memahami isi bacaan. Yang kedua, aspek bahasa, di mana terkait dengan penguasaan kosakata, tata bahasa, kemampuan, serta memahami struktur kalimat. Yang ketiga, aspek mekanik, yaitu berkaitan dengan kemampuan mata dalam membaca seperti gerakan mata, pandang, serta visual. Yang keempat, aspek efektif,
di mana berkaitan dengan minat, motivasi, kebiasaan, dan sikap membaca terhadap kegiatan membaca. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu tahap-tahap atau proses membaca. Membaca terdiri dari berbagai aspek yang saling berkesinambungan, yaitu satu, prabaca, di mana tahap persiapan sebelum membaca yang melibatkan review teks, membantu tujuan pembaca, dan memprediksi isi teks berdasarkan judul, gambar, atau subjudul. Yang kedua, sudut membaca. Pada tahap ini, membaca melalui pengolahan informasi. Dengan membaca teks secara aktif, pembaca mungkin membuat catatan, menyoroti penting, atau menghubungkan isi bacaan dengan pengetahuan sebelumnya. Yang tiga, pasca membaca. Tahap ini melibatkan refleksi, analisis, dan evaluasi terhadap teks. Pembaca dapat membuat rangkuman, menyusun pertanyaan, atau menilai validitas yang diperoleh. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu tingkatan kemampuan memahami bacaan. Kemampuan memahami bacaan terbagi atas 4 tingkatan. Yang pertama, pemahaman literal, yaitu mengidentifikasi fakta atau informasi yang terdapat dalam teks. Yang kedua, pemahaman inferensial, yaitu menyimpulkan makna tersirat atau hubungan yang tidak dinyatakan langsung dalam teks. Yang ketiga, pemahaman kritis, yaitu mengevaluasi teks secara analitis untuk menentukan relevansi, logika, dan keakuran informasi. Yang kelima, pemahaman kreatif, di mana menggunakan informasi dari teks untuk menghasilkan ide, solusi, dan karya baru. Yang selanjutnya, poin yang keenam yaitu jenis-jenis membaca, di mana terbagi pula atas yaitu membaca ekstensif, yaitu membaca berbagai bahan untuk mendapatkan gambaran umum atau hiburan. Yang kedua, membaca intensif, yaitu membaca secara mendalam untuk memahami teks seperti artikel atau akademik, laporan penelitian. Yang ketiga, membaca cepat, dan membaca dengan tujuan mencari informasi spesifik, skimming atau skinning. Yang keempat, membaca kritis, membaca untuk mengevaluasi isi teks dan memahami sudut pandang penulis. Yang kelima, membaca teknis, yaitu membaca bahan yang bersifat teknis seperti dokumen ilmiah atau petunjuk teknis. Selanjutnya, poin yang ketujuh, strategi-strategi membaca. Strategi membaca meningkatkan pemahaman, kecepatan, dan efisiensi membaca. Beberapa strategi umum adalah yang pertama, strategi atas bawah, yaitu fokus pada pengenalan elemen kecil seperti huruf dan kata sebelum memahami teks secara keseluruhan. Yang kedua, strategi atas bawah, yaitu memanfaatkan pengetahuan awal untuk memahami teks secara global sebelum masuk ke detail. Yang ketiga, strategi campuran atau bisa disebut dengan interaktif, yaitu menghubungkan pendekatan bawah atas dan atas bawah. Yang keempat, strategi KWL, yaitu membuat daftar yang ingin diketahui dan telah dipelajari dari teks. Yang kelima, strategi P4R, yaitu melibatkan review, consistent, read, reflect, dan lain sebagainya. Yang poin ke-8 yaitu membaca skimming dan skinning. Yang pertama, skimming, yaitu membaca cepat untuk memahami ide utama dan garis besar teks. Teknik ini sering digunakan dalam judul, subjudul, dan abstrak. Yang kedua, skinning, yaitu membaca cepat untuk menemukan informasi spesifik seperti angka, nama, atau kata kunci. Yang poin terakhir yaitu poin ke-9, yaitu praktik strategi membaca dalam pembelajaran. Strategi membaca dapat diaplikasikan dalam pembelajaran melalui 1. Latihan membaca terpandu, yaitu guru memberikan panduan dalam teks secara terstruktur. Yang kedua, diskusi kelompok, membahas isi-isi bacaan untuk memahami berbagai perspektif yang ada di dalam suatu kelompok. Yang ketiga, proyek literasi, yaitu siswa membuat laporan, rangkuman, atau presentasi teks dari yang telah dibaca. Yang keempat, evaluasi pemahaman. Guru memberikan pertanyaan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap teks yang diberikan. Dari praktik ini akan meningkatkan keterampilan membaca siswa dan mendorong mereka menjadi pembaca yang aktif, kritis, dan produktif.
Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Saya tutupi dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.